Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow, agak menarik juga ternyata ya. Ini si Bawaslu ya, sindir Anies Baswedan terus. Ada apa begitu kan? Sangat menarik begitu. Bawaslu sindir capres suka keliling sebelum waktu kampanye. Ini jadi persoalan. Wow, dipersoalkan ternyata begitu kan. Padahal KPU belum menerima siapa yang mau menjadi calon presiden begitu kan, belum membuka pendaftaran dan sebagainya begitu. Kok Bawaslu sudah melebihi dari KPU geraknya begitu? Jangan-jangan sudah ngebet sekali untuk melakukan tindakan kepada Anies Baswedan. Ada apa? Jangan-jangan ini yang dimainkan begitu kan? Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen. Bawaslu sindir capres suka keliling sebelum waktu kampanye. Ini jadi persoalan. Wow, persoalan dari mana ya? Apa yang mau dipersoalkan? Kan begitu logikanya begitu. Daripada presiden ini keliling dunia nggak ada hasilnya, parah ini, parah. Apa urusannya dengan kamu? Sementara yang pakai uang negara seperti Erick Thohir kamu diamin. Ini banyak sekali tamparan keras begitu kan. Apa yang saya bacakan ini pro dan kontra ya di Twitter yang harus kita dengarkan oleh Bawaslu begitu. Fokus saja dengan aturan selama tidak melanggar aturan, setiap orang bebas keliling Indonesia dan bukan biaya negara, bukan biaya hasil korupsi. Kenapa makin banyak oknum pejabat yang tidak cerdas, tidak paham aturan kok malah ngurusin orang jalan-jalan keliling? Benarkah ya sekarang sudah tidak ada lagi larangan orang-orang jalan? Ini gegara membludaknya manusia yang hadir di Kalimantan. Mereka gunakan Bawaslu untuk melarang Anies keliling-keliling ya. Bahasa kerennya Anies yang keliling, kamu yang kepanasan. Ya ada apa begitu kan? Kok Anies sekali begitu? Kok selalu Anies begitu kan? Padahal yang lain ya seperti Ganjar, Erick Thohir biasa-biasa aja begitu kan. Pada hakikatnya publik sudah tahu arahnya kemana si Erick Thohir. Jangan-jangan ini mengebet menjadi calon presiden begitu kan. Loncat sana loncat sini, BUMN ditinggal dengan dengan uang berapa triliun begitu kan. Ya menurut saya pribadi kegagalan terbesar untuk memimpin ya pemerintah saat ini begitu. Seperti contoh misalnya kalau ada kerugian besar, itulah yang menjadi kegagalan. Sebenarnya Pak Jokowi mengevaluasi diri begitu kan. Bawaslu ya ini banyak sekali, lama-lama ketahuan jadi ini congosnya penguasa. Kerja yang bagus loh, kontrol dari monitor tuh kerja KPU, baru tahap awal aja KPU kerjanya sudah nggak beres, lu diem aja baik. Banyak parpol yang lolos ya, nggak lolos seleksi karena udah intimidasi KPU atau pemain yang elok nggak ada redaksi, lebih parah dari yang dulu. Wow, komentar netizen ya, wallahualam. Capres mana yang udah resmi? Semua kan masih baca pres. Lagian kalau buka pejabat negara apa salahnya tong? Banyak sekali kritikan mereka begitu kan. Waktu setengah berbagai cara ya akhirnya Bawaslu yang ditugaskan. Sayangnya Bawaslu hanya fokus ke calon yang satu saja. Padahal dari pihak sono lebih dulu tapi Bawaslu mingkem. KPK harus periksa Bawaslu. Apa giliran dana masuk atau gimana kok fungsinya cuma ke calon aja? Betul sekali. Ya pada akhirnya itulah demokrasi kita begitu kan. Kita harus menghormati satu sama lain. Tapi perlu diingat, kritik boleh, tapi ya yang tidak boleh itu adalah rasa kebencian terhadap sesama saudara-saudara kita begitu. Bawaslu, Anda wasit bukan pemain. Jangan cuit di medsos, panggil partai pengusung apapun capres. Betul begitu kan? Karena ya menjadi wasit itu bagaimana mungkin dia memberikan pelanggaran kepada pemain, sedangkan pemain masih belum masuk ke lapangan begitu kan? Masih belum memulai pertandingan begitu kan? Jadi apa intinya? Intinya adalah ya sia-sia aja ya, si wasit ini memberikan peluit panjang begitu kan? Sia-sia karena tidak ada pemain di situ begitu kan? Kan aneh juga si Bawaslu, ada apa begitu kan? Ya kecuali memang ada politisasi yang dimainkan, wallahu a'lam begitu kan. Kalau jadi persoalannya di mana Pak? Adakah keributan? Justru dengan didatangnya Pak Anies Baswedan disambut dengan kebaikan, damai dan ramai. Persoalan memakai uang negara juga tidak. Pun Pak Anies juga tidak sebagai pejabat yang sedang menjalankan tugas. Betul sekali begitu. Inilah komentar-komentar netizen banyak luar biasa begitu kan. Yang harus kita dengarkan oleh si Bawaslu begitu. Karena inilah bagian dari aspirasi. Maka di sini di channel Hodari Podcast Rakyat ini menampung aspirasi. Silahkan tulis di komentar ya, akan saya bacakan satu-satu nanti begitu. Mari kita baca beritanya seperti ini.
Ini beritanya, Bawaslu sindir capres suka keliling sebelum waktu kampanye. Ini jadi persoalan. Wow, persoalan yang mana begitu kan? Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyindir calon presiden yang suka keliling dan safari politik ke sejumlah wilayah di Indonesia jelang pemilihan umum. Kemudian safari politik ya, kemudian ada mohon maaf nih keliling terus lama-lama kan on opo iki ini. Banyak sekali ya. Ya pada hakikatnya dia menyindir Anies Baswedan begitu kan. Karena Anies Baswedan karena disambut luar biasa oleh para masyarakat begitu kan. Dan bahkan tak terbendung sekali begitu. Ini bahkan menjadi lapangan menjadi lautan manusia begitu. Safari politik tegas dia seharusnya dilakukan di internal partai, terlebih masa kampanye belum dibuka resmi sehingga seharusnya belum bisa melibatkan masyarakat di tempat umum. Nah, ini safari politik juga ada persoalan bagi kita karena di internal partai seharusnya tidak usah melibatkan masyarakat. Sekarang jangan juga kita kalau di internal partai, oke lah di gedung misalnya. Bahkan menurut Bagja safari politik semacam itu termasuk metode kampanye dan tidak boleh dilakukan. Namun dapat dilakukan dalam agenda partai semisal memperingati hari ulang tahun partai. Bahkan tiba-tiba ya termuka umum ya kemudian konvoi dan lain-lain itu kan rapat terbuka, rapat umum dan metode kampanye. Untuk itu pihaknya juga menegaskan hal tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan apalagi dengan melibatkan masyarakat. Bahkan tertutupkan silahkan mau ulang tahun partai misalnya membuat acara peringatan Hari Pahlawan silahkan, yang penting internal partai. Lah ngapain kita internal partai begitu kan? Internal partai kan sudah sosialisasi, sudah tahu calonnya, sudah dideklarasi begitu kan. Ngapain masih sosialisasi? Sosialisasi itu dalam bentuknya masyarakat. Masyarakat bertemu dengan calon pemimpin begitu kan. Ngapain kita harus sosialisasi kepada kepada kader partai kan? Bukankah itu sudah tahu begitu kan? Aneh juga Bawaslu begitu. Yang namanya sosialisasi itu adalah ke masyarakat begitu kan. Coba Bawaslu ya. Sosialisasi, coba Bawaslu itu sosialisasi ke masyarakat atau sosialisasi kepada sesama Bawaslu? Itu yang menjadi pertanyaan begitu kan. Jadi kan aneh sekali yang namanya sosialisasi ya sosialisasi kepada masyarakat, memberikan pemahaman, mengenalkan seorang pemimpin. Kan seperti itu logikanya begitu kan. Di mana selama ini begitu kan ya wajarlah kita publik sudah tahu begitu kan. Bahkan kendati demikian, Bagja kembali menegaskan bahwa parpol boleh saja melakukan sosialisasi dengan pemasangan atribut partai seperti baliho, seperti bukti tidak adanya penundaan pemilu dari 2024. Silakan sosialisasi, tapi mohon jangan ada ajakan. Kalau ajakan sudah kampanye, kenalkan saja, enggak usah diajak. Nanti kalau diajak 28 November ke atas, pilihlah saya, silakan pungkasnya. Inilah komentar-komentar netizen bahwa seolah-olah mengkritisi Anies Baswedan begitu kan. Ya pada hakikatnya menurut saya pribadi sah-sah aja sebenarnya, tapi perlu diingat jangan kepada Anies Baswedan dong begitu kan. Sebagai Bawaslu yang independen begitu kan tanpa intervensi ya silahkan begitu, harus berani itu katakan itu begitu kan. Katakan dengan sejujur-jujurnya. Kira-kira seperti itu begitu. Kesimpulan saya hanya satu, bahwa apa yang dilakukan oleh Bawaslu ini ya menurut saya pribadi agak ada ngaurnya begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.